Kan Babe Papa itu ya manggilnya ya. Itu Heeh. kan sekarang jadi sanga-sanga punya brandnya. Iya. Nggak punya hak dikutus-kutus. Secara hukum nggak ada. Tapi kan lu nuntut untuk kalau mau brand ini balik ke beliau. Mana tuntutannya? Kalau nuntut tuh kan ada tuntutannya kan. Tuntutannya ada apa enggak? Kita kasih solusi. Wah ini nggak habis pikir nih. Akhirnya gue datangkan Arnil. Gue nggak tahu nih, katanya nih pemilik kutus-kutus yang asli. Nah ini jangan ngaku pengusaha kalau belum kita gabung dan nongkrong di sini. Sebenarnya ada apa sih bro? Dan panggilannya Babe. Iya. Lu manggilnya Papa. Ya gue manggilnya Papa. Jadi sebenarnya kutus-kutus ini gimana sih? Kan Babe Papa itu ya manggilnya ya. Itu kan sekarang jadi sanga-sanga punya brandnya. Iya. Nggak punya hak dikutus-kutus. Secara hukum nggak ada. Tapi kan lu nuntut untuk kalau mau brand ini balik ke beliau. Mana tuntutannya? Kalau nuntut tuh kan ada tuntutannya kan. Tuntutannya ada apa enggak? Lah gue nggak tahu orang Nah. beliau yang bilang. Tanya sama beliau. Katanya lo minta kalau dua si kutus-kutus ini kalau pengen dimilikin lagi. Aduh pusing gue. Guys, ini jangan lihat dari angle tentang kenapa sih channel ini jadi kayak ngebahas aib keluarga. Bukan, ini karena Iya. biar teman-teman dapat pembelajaran. Insya Allah ada maslahat biar teman-teman tahu brand ini sebegitu pentingnya terkait legalitas, harta kekayaan, aset. Nanti nyambung tuh valuasi. Iya kan? Jangan sampai akhirnya menjadi pertumpahan darah. Gue pengen lu pada damai-damai. Gitu aja sih sebenarnya. Lu boleh ceritain deh bro. Sebenarnya gimana sih asal mula? Nah, nanti biar netizen menilai nih. Ceritanya yang bener yang mana? Dan ceritanya versi lu seperti apa? Kalau nggak matching, gue harus dudukin dua-duanya. Siap nggak lo? Babe siap nih katanya. Oh siap. Tapi gue nggak tahu Bu Rifa ntar duduk di mana ya? Nah. Perlu duduk nggak ya Bu Rifa? Enggak lah, ini kan channelnya laki-laki. Lu ada apaan sih sama Bu Rifa? Istri baru beliau. Oh iya. Kenal? Sempat ketemu beberapa kali. Iya beliau bantu proses ini juga. Iya kan beliau juga waktu itu mau ini kan apa disuruh menyerahkan secara sukarela. Hah? Iya. Kenapa gitu? Adalah. Loh, karena kan emang hak dia juga. Jangan-jangan emang hak dari Babe. Makanya sini dong kamu serahin sukarela gitu dong. Tapi lu bilang katanya, ya nggak mau kalau mau. Enggak sih, gue nggak ada ngomong 200 miliar kalau lu mau sih. Lah, penjelasannya kan begitu kurang lebih lah. Ya oke lah. Jadi gimana sih awal mulanya? Gue pengen banding-bandingin nih. Coba. Ya kalau kita sih ngelihat dari hukum aja kalau menurutku. Jadi kutus-kutus itu adalah resep keluarga yang menurut gue itu kan rahasia dagang tuh, resep keluarga. Jadi menurut gue nggak bisa bilang juga itu. Gini loh, bayangin misalnya nih Bang Der, lu di Coca-Cola nih. Ini sorry ya, maksudnya bukan contoh aja nggak apa-apa. Contoh ya, contoh aja. Aqua deh, lu kan sering ngomongin Aqua sama Le Mineral tuh. Ya, Aqua deh, misalnya lu di Aqua nih Bang Der. Ya, oke. Lu tahu nih, lu adalah salah satu dari apa namanya Pemilik. peracik lah atau apalah Oke. si air tersebut ya kan, Ya. si Aqua tersebut. Abis itu misalnya seandainya salah satu dari pemilik ini terus habis itu satunya keluar terus ngejelek-jelekin si Aquanya, itu menurut lu elok nggak gitu loh? Etika gitu nggak gitu ya? Nah itu dari situ aja kalau menurut gua. Nah yang dilakukan sekarang kan seperti itu, yang dimana apa ya gua bilang? Apa? Ya gitu. Apaan? Lu harus berani kalau memang lu nggak salah lu ngomong dong Arnil. Iya. Ya itu maksud gua. Ya, apa? Apa sebenarnya? Hah? Kita pengen belajar juga sih sebenarnya sih perhelatan brand besar nih ada apa sih di balik ini semua gitu. Apa yang diperebutkan? Ya pasti uang udah tahu gue. Karena kan aset value kan. Oke, tahun berapa berdiri Kutus-kutus? Berdiri kutus-kutus itu keluar sebenarnya di tahun 2013.
Di tahun Oke. 2013 itu kita mulai memasarkan kutus-kutus. Nah, Yang asli emang begini. iya begini nih, yang ini. Packagingnya, desainnya juga sama. Sama logonya juga gini, gini. Nggak berubah. Logonya memang begini. Oke, terus? Terus sampai sampai sekarang dan masih tetap ada. Tapi kan ada pihak yang bilang bahwa kutus-kutus tuh udah bahkan dibilang udah mati nih. Udah nggak ada lagi. Nah, itu yang sebenarnya pengen diluruskan kan di sini, bahwa kutus-kutus itu masih ada. Kutus-kutus tuh ya ini loh, masih ada. Dengan sekarang packaging yang seperti ini dan dengan botol yang baru di dalamnya nih. Nanti lu buka deh. Ini kan masih segel nih. Nanti lu buka lah, gampang lah nih bukanya. Nanti coba lu bandingin Bang dengan apa namanya, kan lu pemakai juga. Bandingin coba sama yang lu pakai yang zaman dulu. Gitu. Dan masih sama semuanya. Resepnya masih sama. Apa namanya? Kualitas lah yang kita jaga. Kalau misalnya gua enggak ngejaga kualitas, gua enggak yakin kok gua ngeluarin kemarin bisa laku gitu. Si minyak balur kutus-kutus yang asli dulu sama sekarang berarti sama. Sama. Jadi laku keras. Laku banget. Ini udah repeat order berapa kali orang-orang. Pertama orang-orang tuh masih baru coba-coba juga. Kayak dalam artian mereka juga yakin nih si Arnel bisa misalnya kayak gitu, ya kan. Nah, mereka juga udah coba dan mereka ngerasa bahwa oh, gila ini kok lu bisa sih ini rasa yang sama yang kayak dulu yang pernah gua ngerasain. Bahkan ada orang yang sampai reseller gua ada yang sampai nangis bahwa dulu dia udah berhenti jualan karena menurut dia itu tuh rasanya udah beda kan. Apanya rasa tuh maksudnya kehangatannya, wanginya. Wanginya. Ini kan minyak balur buat segala macam penyakit lah ya. Betul. Kesleo, Iya. lumpuh. Keselio lumpuh. Jadi bokap tuh kesleo apa lumpuh nih? Lu tanya dia deh. Hah? Ya orang lumpuh lah, gue percaya lumpuh. Orang beliau bilang lumpuh kok. Bisa Lu menyembuhkan jangan ini lumpuh. dong. Apa? Gua gak ngomong bahas itulah. Wah, ada sesuatu nih berarti nih. Oke lah tuh. Gini. 2013. Ya 2013 jalan tuh. Lu siapa keluarga nih ya? Keluarga yang lah. nemuin resep siapa? Ya itu kan hasil dari ibaratnya pemikiran bersama kan. Ya lu, bokap, nyokap. Iya keluarga lah. Ya keluarga. Oke, terus Iya. berarti deal-dealan nih. Dan bokap juga setuju dan tahu sadar kondisinya bahwa lu ada di dalam. Iya dong, Sebagai sadar anak. dong, sadar. Sebagai anak ya. Iya. Oke. Jadi begitu kutus-kutus dibangun, Heeh. jalan dari tahun 2013, nyokap meninggal tahun 2021. 2021. Perhelatan ini terjadi berarti tahun 2021. 2021 setelah nyokap gua nggak ada tuh. Nah, ini kan jadi dapat nih benang merahnya nih. Berarti 2013 sampai 2021. Berarti kan 8 tahun. Oke? Betul. Clear ya, 8 tahun gak ada masalah ya sekeluarga ya? Nggak ada sih aman Oke, aja. aman-aman aja, hangat-hangat aja gitu ya, gak ada yang panas lah ya. Oke, stabil semuanya, gak ada masalah. Abis itu ada kehilangan 200.000 atau mungkin fraud lah bahasa kasarannya. 200.000 pieces tuh ulah siapa? Kan gesekan terjadi dari situ katanya. Nah, gue juga sempet tanya tuh, gue juga nggak tahu ya. Jadi kalau gue bilang tahu, gue tahu. Kalau bilang gue nggak tahu, gue nggak tahu. Jadi gue sempat nanya juga sama orang yang ada di dalam situ, di dalam pabrik lah, yang dimana orang kepercayaan lah, ada tuh di situ. Nggak usah sebut nama lah. Nah, misalnya si A kita bilang, si A ini gue juga tanya, si 200.000 itu sebenarnya hilang apa enggak sih? Karena gue juga nggak tahu. Karena pada saat itu gue udah nggak terlalu pegang pabrik juga di tahun itu saat itu. Pada saat pindah ke pabrik yang baru segala macam. Nah, gue udah nggak terlalu detail untuk bisa masuk ke deep ke dalam kan. Tapi kan permasalahan itu udah muncul tuh si 200.000 itu. Nah, tadinya itu dituduhkan kepada karyawan yang ada di dalam situ. Sampai karyawannya itu dituduh tapi nggak ada buktinya gitu loh. Ngerti nggak sih lu? Nggak mungkin lah, masa duduk nggak ada bukti. Makanya, nah selalu gue bilang kalau misalnya ada orang ngomong, tolong dong munculin buktinya. Kalau nggak ada buktinya percuma menurut gue. Jadi kayak debat kusir, nggak selesai kalau nggak ada buktinya. Nah gue tanya lah, sebenarnya ada nggak sih ini hilang nih 200.000 nih? Nggak ada mas. Loh kok? Ya udahlah. Gue juga kayak denial gitu, ya udahlah.
Ngerti gak sih lu Bang? Tapi di buku Tapi atau kata-kata- laporan keuangannya Mm-mm. itu nggak beres. Jadi beliau Babe berkata kemarin di podcast, yaitu kok bisa-bisanya selama ini kok penghasilannya gede, kurang lebih gitu ya Be ya, izin ya. Penghasilannya banyak tapi duitnya kemana? Begitu aku coba masuk dan ditelaah sama auditor, Wes. begitu dicoba masuk sih ya, kalau salah Ibu Rifa ya. Maaf ya kalau salah Ibu ya, saya udah disclaimer nih. Ketahuan semuanya. Wah bener, coba kita rapihin. Nah itulah tuduhan-tuduhan yang dituduhkan ke gua kan Nah sebenarnya. pas rapihin cash flow-nya positif. Selama ini nih cash flow-nya mungkin babak belur atau EBITDA-nya nggak positif. Nah gua nggak ngerti tuh tentang bagaimana cara dia untuk ngecek itu dan bagaimana cara dia untuk nge-tracing itu semua. Gua nggak ngerti ya. Orang hijau langsung bukunya katanya profitability-nya bagus. Iya. Yang lu mau ceritain enggak kan Ya, berarti dia bener lagi dong. nyari salahnya kan? 200.000 pieces hilang. Itu kan berbarengan dengan cerita ya ini keuangan udah babak belur nih. Kelihatannya penjualan laku, tapi kok mungkin minus atau merah atau mungkin di neraca udah nggak cocok lah gitu. Nah, abis itu pas dibenahin, dibuka lebih dalam karena saya terjun masuk ke dalam, karena mungkin selama ini kan Babe mungkin nggak megang langsung. Baru ketahuan, oh bener nih, bener. Nah, bersamaan sama 200 itu, oh kedapatan nih. Ceritanya mungkin ke audit lah. Wah, 200.000 nih. Gitu. Terus abis itu, betul ada pegawai lah yang bermain. Nah, tapi akhirnya penggiringan obrolannya adalah, tapi nggak mungkin kalau pegawai itu main atau approval sesuatu atau approve tanpa atasannya saat itu yang menjadi direktur Anda. Ke situ arahnya. Nah, ada nggak tuh tanda tanganku atau apa approvalnya sesuatu kan Nah, gitu. ya, makanya kan gue mau klarifikasi. Terus habis nih. itu 200.000 botol itu nggak sedikit loh Bang Der. Betul. Itu banyak sekali. Gue mau sembunyiin di mana? Terus habis itu kalaupun gue jual pasti ada aliran dananya. Hah? Oh ya katanya. Menurut dia, lu gimana? Ya katanya dia auditor handal yang dipakai ya. Iya. Kelihatan dong ada 200.000. Gue juga udah bilang. Terakhir kali gue tuh bilang sebelum gue bener-bener cabut tuh gue bilang bahwa kalau emang gue salah, tolong cek gue bilang. Nih laptop, nih handphone, cek aja. Rekening lu cek lah. Silahkan dicek, monggo dicek. Kalau memang gue salah, gue rela kok masuk ke kantor polisi ibaratnya gitu. Ibaratnya gue di penjara gue juga rela kalau gue salah. Silahkan monggo dicek. Nah sekarang gini Bang Der, kalau misalnya Bang Der dan gue di sini kita bebas buat ngomong apa aja. Iya. Cuman kalau nggak ada bukti susah juga Bang Der. Sekarang membuktikannya gimana caranya kalau misalnya buktinya sendiri itu nggak ada? Menurut lu gimana? Dan sekarang ujung-ujungnya sebenarnya kalau gue ngelihat kayak marketing yang membuat bahwa si kutus-kutus ini udah nggak ada, pokoknya semua nggak boleh ada yang beli kutus-kutus, semua harus beralih ke ini. Oke. Nah itu kan balik lagi yang ke gue bilang tadi, yang masalah kalau seandainya ini disclaimer nih buat Aqua ya, ini gue nggak ngomongin Aqua, Cuma cuman contoh kasus. contoh aja. kasus misalnya lu di Aqua, terus Le Mineral, mereka kan sehat dan pintar lagi cara marketingnya, ya kan? Seperti yang kita lihat lah, seperti yang lu sering bahas kan. Yeah. Ada manis-manisnya. Menurut gue itu sah dong, boleh dong. Tapi kalau seandainya, mohon maaf lagi, si Le Mineral bilang, lu nggak boleh minum Aqua itu palsu. Gimana menurut lu? Oh ya mesti ada bukti. Mesti ada bukti dan yang kedua bisa pencemaran nama baik. Itu udah masuk pencemaran nama baik. Itu Iya. ada pasalnya Bang Der. Itu ada pasalnya. Dan sampai detik ini gue juga kan nggak ngapa-ngapain juga anyway. Ya kalau memang lu ngerasa benar, nggak salah dan merasa bahwa kena pencemaran nama baik, kenapa nggak tuntut beliau? Lah kenapa nggak tuntut? Lah kan negara ini negara undang-undang. Iya, jadi selama ini kan gue diem aja nih dari tahun 2021 pun sampai 2024 dia kan menggunakan brand itu, gue nggak ngapa-ngapain lah, gue diem aja segala macam. Nah sekarang gue lihat juga makin menjadi lah, makin bukan makin menjadinya ke gue, tapi makin menjadinya ke brand ini. Nah yang gue sayangkan adalah di dalam brand ini nggak cuma ada gua dan keluarga gua doang. Tapi di dalam brand ini ada keluarga besar kutus-kutus yang dimana mereka itu hidup dari sini Bang Der. Itu tuh yang
gua pikirin sebenarnya. Distributor. Gak cuma distributor, lu tahu nggak Bang Der? Di luar sana ada orang yang hidupnya itu hanya dari menjual 1 biji botol kutus-kutus setiap hari untuk dia bisa makan. Ada Bang Der, ada yang kayak gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu, lu mau ibaratnya apa ya? Lu mau matiin mereka apa gimana gitu? Yang dimana ini tuh kan udah jalan dan mereka kan hidup nih dari sini. Nah sekarang emang menurut gue waktunya buat gue ngelawan sih. Dalam artian gue akan ngelawan dengan jalur yang legal ya, secara hukum. Jadi ya mau nggak mau gue juga harus mempertahankan ini agar tetap eksis. Dan ibaratnya yang berpegangan memangku tangannya di belakang gue tuh banyak orang Bang Der. Sekarang gue tadi dulunya sebelum kutus-kutus ini, ibaratnya dari 2021 sampai 2023 itu kan gue masih berpikir bahwa gimana caranya gue bisa hidup sama keluarga gue nih. Makanya gue bikin beberapa bisnis kan, lini bisnis yang lain supaya bisa hidup. Nah sekarang di kutus-kutus tiba-tiba langsung, karena brandnya memang sudah besar dan gue ada di sana dari awal, banyak. Gue udah gak mikirin lagi keluarga gue malah mikirin keluarga besar si kutus-kutus ini, yang dimana mereka ini hidupnya kebanyakan ibu-ibu yang hidupnya berpangku pada si kutus-kutus ini. Kebanyakan ibu-ibu Bang Der. Oke. Ibu-ibu rumah tangga kayak gitu-gitu. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah kemarin waktu pas di Jakarta kita bikin juga pertemuan sama reseller kutus-kutus. Ya itu juga kebanyakan ibu-ibu semua tuh. Terus kemarin kita juga ada bikin di Makassar itu juga pecah juga tuh, ramai banget ibu-ibu semua gitu. Next kita ada ke Medan juga, itu akan jauh lebih besar lagi masanya, ibu-ibu juga. Iya, gue paham maksudnya ibu-ibu yang menjadi motor ya, penggerak, karena mereka juga pasti akan mencari sesuap nasi setiap harinya dan seterusnya untuk menjualin kutu-kutus ya bro ya. Nah, coba maksud gue gini, coba bedakan dulu antara memang ada satu kondisi karena ngebantu ekonomi, ngebantu keuangan keluarga, hidup orang dan seterusnya, itu kesampingin dulu sebentar. Oke. Dan kalau ini benar adanya ternyata, contoh ya, makanya ntar lu bisa klarifikasi. Kalau lu misal ada upaya atau mungkin caranya bablas, tidak sesuai hukum yang berlaku di negeri ini, alias mungkin yang mungkin disebutkan itu manipulatif apa segala macam. Ketika coba digeser-geser ke yang ibu-ibu tentang yang wah banyak nasib orang apa segala macamnya, bergantung pada kutus-kutus apa segala macamnya, ini nggak matching bro. Contoh, betul lu bisa membantu orang-orang dan lain sebagainya, tapi kalau benar adanya ternyata lu adalah mungkin manipulatif, apapun itu bentuknya ya, kan nggak matching sama tentang legalitas yang berdiri di negeri ini gitu loh. Nah bahkan bisa lebih fatal. Fatalnya gimana? Mereka betul dagang ribuan orang gitu kan, dapat manfaat dari jualan kutus-kutus, tapi dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang menerobos undang-undang apa segala macamnya. Bisa-bisa mereka juga jadi kena imbasnya tuh. Contoh misalnya reseller jualan produk yang disinyalir dia nggak ada BPOM-nya, atau mungkin produk yang palsu, atau mungkin produk yang tidak ada payung hukumnya. Kan dia bisa dituntut. Makanya kemarin kan rame kan, ada parfum apa gue lupa gitu sempat dijualan tanpa ada BPOM, tanpa ada legalitas lah. Oh ini lo lagi ngomongin tetangga sebelah nih? Enggak bukan. Enggak, maksud gue kita luruskannya di sini, yaitu betul ada nasib orang, tapi kan gue pengen tahu dulu nih sebelum ke nasib orang yang memang wah banyak keluarga gitu ya. Ininya nih udah beda cerita secara legalnya dulu. Iya, secara legal. Iya dong. Secara legal, kita semua legal, sampai ke brandnya pun kita legal. Oke. Ya kan, ini lu lihat nih. Nah, ini di haki ya. Ini salah satu sih. Ada beberapa kita. Coba ke bawah lagi. Ini kepemilikan siapa nih? Nama pemilik siapa? Ini di haki. Gua. Fazli Hasnil Sugiharto. Iya. Ini sesuai dengan KTP lo ya? Iya. Oh, Arnil tuh Hasnil. Iya, tadinya nama gua juga mau dirubah sama keluarga gua, cuman nggak jadi. Kenapa mau dirubah? Gue juga nggak tahu, tanya dia. Dia tuh siapa? tanya bokap nyokap gue lah, dulu mau dirubah jadi Arnil tapi nggak jadi. Jadi udah kadung nih,
Jadi udah kadung semua orang tahu tentang Arnil dari SD kan. Jadi ya udah sampai sekarang jadinya. Jadi kayak nama panggung jadinya. Padahal enggak, dari kecil dulu udah dipanggil Arnil terus. Ya itu nggak penting sih. Oke. Iya, maksud gue tentang nasib orang banyak itu kan, iya betul, itu gue setuju banget. Jadi ekonomi bisa tumbuh antara keluarga hidup, tidak ada pengangguran apa segala macamnya, daya beli meningkat gitu kan. Itu setuju gue. Tapi yang sebenarnya konteks yang harus diluruskan sebelum ke akibat, kan harus ada sebab dulu nih. Nah, yang lagi pengen gue benahin itu yang ini nih. Sebenarnya dari tahun 2013 sampai 2021, which is 8 tahun yang tadinya adem ayem, tahun 2021, kenapa tiba-tiba ada kayak seakan-akan perebutan harta gono gini sebuah brand yang bernama Kutus-Kutus. Nah ini harus diluruskan nih. Gue nggak ngerebut kok. Gue ngerebut dari siapa? Soalnya kan katanya kan namanya ada di sini sesuai dengan nama lu yang lu daftarkan. Dari tahun 2000. Jadi kita kan daftarkan kalau nggak salah ya. Ini sorry kalau gue salah. Ini kalau nggak salah gue daftarin tuh di tahun 2013 kan, keluarnya kan tahun 2014 bang. Iya memang. Iya kan. Proses. Kan proses kan lama kan. Uh. Tapi kalau sekarang lebih cepat karena sekarang digital. Oke, terus abis itu? Iya paham. Ini oke lah. Ini milik lu lah, anggaplah gitu. Betul. Nah pas milik lu. Tapi kenapa lu nggak ngizinin bokap lu, Pak Bambang juga ikut serta? Karena kan katanya ikutan dari awal. Karena kan katanya kan ini adalah usaha keluarga. Nah, yang kemarin gue dapat adalah seakan-akan lu batasi. Siapa yang batasi? Lah katanya lu suruh bayar atau tuntut. Kan gue yang dibatasin, kan gue yang dikeluarkan secara tiba-tiba dari, nggak dikeluarkan. Maksudnya gue dipaksa untuk keluar dari. Cerita asli gimana sih? Iya. Nggak usah deh. Nah, nanggung loh. Apa sih kau? Gue pengen belajar. Gimana sih maksudnya? Enggak, bukan mau belajar, teman. Iya, lu kan berdua nih kan. Ini kan, oke. Lu nggak maksa untuk 200 miliar minta kalau lu pengen balik ini? Enggak, gue nggak. Oke, berarti kan pun kalau ada bokap lo, Babe. Babe miliki dan merasa memiliki kutus-kutus, lu sepakat? Apa? Babe merasa memiliki kutus-kutus juga. Kalian kembali normal lah. Jadi nyokap lo meninggal, jadi kekurangan satu anggota kutus-kutus lah. Paling gampang gitu deh bahasanya. Anggap lo bertiga nih. Gue gak peduli di belakang ada siapa lagi ya. Bokap, Babe Bambang Pranoto, nyokap, which is sudah meninggal, lu. Begitu nyokap meninggal, berarti kan kepemilikan kutus-kutus berkurang satu. Keanggotaannya. Tinggal lu sama bokap. Kenapa nggak memang sudah jalan aja? Ya mau gue juga gitu tadinya kan. Oh berarti nggak ada masalah lu sama Babe Bambang? Menurut gue nggak ada masalah menurut gue. Cuman menurut dia ada masalah, ya gue nggak tahu. Kan selama ini, masalahnya di mana? Tanya dia dong, kok tanya gue masalahnya di mana? Dan bisa nggak dibuktikan dengan masalahnya itu yang dia bilang? Loh katanya kan tinggal dikasih aja, sharing aja kutus-kutusnya. Tapi kan lu nuntut 200 miliar kalau mau balikin brandnya. Kalau nuntut tuh kan ada tuntutan kan? Berarti nggak ada nih? Kalau dari gue sih nggak ada. Tapi kalau clear ya? Iya. Berarti Arnil tidak pernah menuntut untuk ketika kutus-kutus ini untuk balik lagi ke Babe, lu tidak ada. Kalau brand ini karena udah ada valuasinya, udah ada nilainya, kamu bayar 200 miliar kalau kamu ingin nama brand kutus-kutus. Tidak ada? Enggak sih, gue nggak ada ngomong 200 miliar juga. Wah, oke. Menurut lo, kira-kira kenapa Babe ngomong gitu? Iya, gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Apa motifnya? Wah, nggak tahu juga gue. Karena gue ngerasa bahwa enggak, ini bukan dia nih. Gue hidup sama dia 29 tahun, Bang. Gue tahu betul dia tuh seperti apa. Gue tuh udahlah. Enggak. Ya, gue ngerasa dia kayak orang lain aja sih. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Jadi ya, mungkin itu adalah salah satu pelajaran ikhlas juga buat gue. Jadi gue harus ikhlas juga. Kalau memang orang itu berubah atau apapun itu yang terjadi, atau apapun itu bahasanya. Oke. Jadi sekarang ya gue akan menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Gitu aja sih, Bang. Oh, jadi apa yang bisa gue atur, apa yang bisa gue lakukan itu kan diri kita masing-masing kan. Lu gak bisa ngatur gue akan seperti apa, gue juga gak bisa nih ngatur lu seperti apa kan, Bang Der.
Nah, gue ngambil sudut pandang itu sekarang. Jadi gue juga nggak tahu dia bakalan melakukan apa lagi abis ini atau apa. Tapi yang bisa gue lakukan untuk kutus-kutus adalah kutus-kutus ini keluarga besar. Balik lagi gue. Kutus-kutus ini keluarga besar dan apa yang bisa gue lakukan untuk kutus-kutus ya yang terbaik aja udah yang ada di depan gue. Jadi kalau memang kutus-kutus ini diganggu terus-terusan, ya gue sabar udah cukup lama soalnya. 4 tahun. 3 tahun. Iya, gue sabar udah cukup lama. Tapi ada orang bilang sabar juga ada batasnya kan. Dan Dan- sebenarnya sabar nggak ada batasnya bro. Kan lu tinggal Ya, lu lalunya aja. ya, lu bener. Iya kan? Tapi ya gue sampai detik ini juga masih belum ngapa-ngapain nih. Sampai kita podcast ini ya, ini hari ya, gue masih belum ngapa-ngapain. Oke, ini gue dapet ya. Berarti kalau Babe pengen ngambil kutus-kutus, Dan gue ada di sini kan juga karena diundang sama lu kan. ya gue undang. Iya. Ya karena kan kemarin tayangnya rame banget bro, Iya, responnya. Hmm. Makanya gue undang lo. Gini, tapi lu juga udah nonton Kasih Solusi udah lama. Udah lama. Lu kan guru gua. Ada. Ini nggak lagi bahas ke situ, nggak lagi bahas edukasi, beda. Kita memang edukator mungkin, tapi nggak lagi bahas 1.0, itu. 2.0. Itu gue tahu semua dari lu bang. Ya, siap, thank you. Iya, tapi nanti itu jangan bahas itu dulu. Kenapa jadi bahas tentang edukatif di sini? Gue juga pengen nanya tuh. Gue juga pengen nanya kan tentang 6.0 tuh Ya gimana? nanti aja, ya Allah. Gue justru pengen. Gue tuh apa ya Ya bisa juga. nanti apa sih edukasi mah nanti. Saya lagi nggak jadi edukator. Siap. Saya lagi jadi presenter, host. Sama provokator. Saya nggak lagi jadi edukator tapi jadi provokator gitu. Kagak bro, gini bro. Kalau Pak Bambang Pranoto, founder Sanga-Sanga, oke, yang memang menjadi bapak angkat atau bapak sambung lo. Sekarang minta kutus-kutus karena merasa juga kutus-kutus ya dia yang bangun. Oke, gue runut. Secara legalitas memang nama lo. Tapi bisa nggak memang dia memiliki karena atas dasar memang dia founder juga, bareng sama lu juga misalnya. Kira-kira lu kasih? Mintanya sekarang Iya, nih. sekarang. Ya enggak lah, terlambat loh. Kenapa? Gue udah minta buat ketemu beliau itu jauh-jauh hari sebelum ini. Gue udah minta bolak-balik ketemu beliau tuh ada 5 kali bang, gue hitung. Dengan orang-orang yang berbeda yang datengin gue ya. Ya gue gak perlu bilang lah siapa aja yang datengin gue. Cuman ibaratnya gue bilang bahwa udahlah kalau memang gak usah nyuruh orang buat datang ke gue. Udah ketemu aja sama gue. Kita ngobrol. Dan aku juga pengen tahu sebenarnya ada apa sih. Sebenarnya kenapa sih. Gue juga pengen tahu itu. Tapi sekarang kalau misalnya lu tanya sekarang, gue udah gak pengen tahu lagi. Dan pun kalau ketemu sekarang, lu cuman pengen brand ini doang. Lu even nggak pengen ketemu gua kok sebenarnya. Lu ketemu gua cuman untuk brand ini doang. Dan lu tahu, gua tuh rindu banget sama keluarga gua bang. Dan gua punya adik. Gua kangen sama adik gua. Gua kangen sama bokap gua. Walaupun dia bukan darah gua. Udahlah, makanya males gue nyeritain tentang ini nih. Oke. Jadi sebenarnya lu gak ada masalah sama bokap lo. Gue ngerasa gue gak ada masalah. Sampai detik ini, jadi lu kangen sama. Jadi kalau Babe. misalnya lu tadi bilang sama gue, ntar gue undang deh nih bokap lu kesini. Buat apa? Ujung-ujungnya apa? Gue pengen itu tuh keluar dari hati bang. Bukan karena brand ini. Makanya yang tadi gue bilang percuma. Lu sekarang bilang mau ketemu tuh sekarang karena lu tahu jalan lu salah nih udah. Ngebuang brand ini. Gue dapat kata kunci sih beberapa sih. Ya, tapi jangan digoreng bang. Enggak. Minyaknya habis.
Jadi nggak bisa kayak gue. Coba lu coba dulu deh. Nanti ada dulu, tar dulu. Itu Punya gampang. nyong-nyong gak tuh? Tapi gue minta maaf ya. Apa tuh? Gue minta maaf. Orang kutus-kutus tuh emang militan banget. Oh iya, iya. Dan mereka tuh rasa memilikinya, tinggi banget itu bang. nanti akan nyampe obrolan ke situ. Ah. Gua pasti akan nyampe ke situ, tenang aja bro. Gue pengen runut dulu secara fundamental dulu nih. Udahlah, gue Gampang kalau ngomongin kalau udah. enggak, bukan gini. Ngomongin produk aja udah. Iya paham. Ngomongin produk mah review selesai bro. Tapi gue pengen ada payung hukumnya, legalitas, karena ini Oh brand. ini legalitas. Nih gue bawa legalitas nih. Lu mau butuh legalitas apa lagi? Sebentar. Gue mau lihat dulu bahwa ini kepemilikan lu kan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Nah yang belakang kan kalau Ini lu BPOM nggak bisa ngarang-ngarang nih. Gue kenal baik nih sama kepala BPOM nih, baru gue undang kemarin. Siap. Pak Taruna itu. Iya. BPOM. Terus keputusan kepala pengawas. Oke, kepala BPOM yang ini yang kepala BPOM yang kemarin ya? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya ya. Ya karena kan beliau kalau nggak salah baru sebulanan ya menjabat. Kepala BPOM yang baru yang ditunjuk Oh Pak iya Jokowi. baru Yang ditunjuk Pak kemarin. Jokowi, Pak Taruna itu. Yoi. Iya. Fazli Hasnil, ini perpanjangan jangka waktu merek pendaftar. Ya. Ini dari bentar gue cari dulu nih. Ini dari Kemenkumham nggak nih? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, betul. Kemenkumham bang, itu cuman kopian doang. Iya. Nah itu yang 2014 tuh, yang lama. Oke. Ada dengar-dengar katanya begitu bokap pengen coba urus pengambilan katanya dipersulit. Bentar dulu, lu sini dulu, legal nggak menurut lu? Oke, ya legal. Insya Allah legal. Ini KTP lu nih. Iya. Iya KTP gue kenapa di ini ya, di copy ya? Emang kenapa? Enggak tahu. Oh. Oke, ya gue percaya lah. Tapi katanya beliau begitu mau coba urus ambil ke dalam lagi katanya dipersulit. Maksudnya ambil apa nih? Gimana dong? Kalau misalnya udah terdaftar terus kalau misalnya lu misalnya nih bang, Aqua nih udah terdaftar nih, terus gua mau ngambil Aqua, si bisa tuh ngambil bang, si bisa tuh gua ngambil Aqua, misalnya gitu, kan udah didaftarin Aquanya. First of all-nya paling gitu ya. Kan siapa duluan yang daftar gitu ya. Kalau di Indonesia kan gitu. Iya. Gua bisa bertahan sampai di sini sekarang ini bukan karena gua punya uang banyak bang, karena doa. Doa itu penting banget buat gua. Penting banget. Doa itu ternyata sangat kuat, powerful. Oh iyalah. Kalau misal ini Tuhan itu sayang sama semua orang. Termasuk orang jahat pun, orang baik pun, semua sayang dia. Tapi kan kita dikasih kebebasan untuk memilih jalan kita tuh. Nah, menurut gua pilihlah jalan yang benar kan gitu. Pokoknya kalau ada masalah balik lagi ke Tuhan. Dan gak cuman ada masalah doang. Kalau sekarang gua tiap saat kayak gua ngobrol sama Tuhan. Tiap jam gua doa sekarang. Karena gua gak bisa tanpa dia sekarang. Gua dulu jauh dari Tuhan Bang Der. Gua ngerasa dulu apa yang gua lakukan yaitu gua. Jadi sebenarnya gue juga ngerasa bahwa ini mungkin salah satu di luar dari semua problem yang kita ceritain tadi ya. Di luar dari semuanya ya bang. Menurut gue setiap permasalahan itu adalah teguran juga kok gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa dekat lagi sama dia kan? Gitu. Jadi kutus-kutus pun ini kutus-kutus doa yang tidak pernah putus. Ini pun bisa ada di sini sekarang Bang Der lihat ini ya karena doa dari semua penjual juga. Gitu. Sekarang gue kalau misalnya ngomong di depan reseller, di depan distributor, udah bukan lagi gue ngomong jualan yang banyak ya. Kan biasa gitu ya. Iya. Inti dari semua pembicaraan itu pasti ayo jualan yang banyak, semangat. Enggak gue. Andalin Tuhan. Dan sebarlah kebaikan.
Dari minyak ini loh kita bisa nyebarin kebaikan. Kesembuhan itu aja kebaikan. Bisa nyembuhin lumpuh juga katanya. Mm-mm. Ya kata Babe begitu. Mm. Katanya penemuan dari minyak ini gara-gara waktu Babe lumpuh. Mm. Bolak-balik kan dibantu sama istri, bantu sama nyokap lo. Mm-mm. Habis itu lumpuhnya hilang. Mm. Berarti ada di situ juga kan? Lu menjadi saksi beliau lumpuh. Ya gue ada di situ. Beliau lumpuh berarti kan? Ya tapi ya masih bisa jalan lah. Iya tapi lumpuh. Iya. Lumpuh enggak? Nggak tahu. Lah kok lu nggak tahu lu anaknya kok? Lah kan pas mendirikan atau terciptanya Kutus-Kutus gara-gara bisa menyembuhkan beliau yang tadinya lumpuh. Bang jangan bang itu bang. Itu kan ininya dia. Apa sih Biarin aja. maksudnya? Ini dia apa? Ya, gua kan cuma bertanya, tugas gue di sini gue bukan ada dalam campur tangan keluarga lu, gue cuma bertanya. Ya apa yang dia ceritakan ya apa yang dia ceritakan kan gitu. Padahal Iya terserah maksud gua. Ya udah. Ya terserah. Ya udah berarti kan lu harus berbaik sangka, lu enggak boleh suudzon. Nggak boleh. Iya harus Husnuzon. husnuzon. Masya Allah. Gue hafal tuh gara-gara lu juga itu. Sumpah, gue hafal itu gara-gara lu juga. Lu harus husnuzon. Gue sebenarnya siapa sih di sini sih? Tiba-tiba diustadkan lah apa sih? Udah Kagak siapa yang mengustadkan lu? Makanya itu gara-gara lu, gue sih ketangan ngomong begitu kayaknya gara-gara gue. Itu kan gue juga belajar gitu loh bro. Ya gini lah bro. Berarti kan kesimpulannya adalah. Tapi bagaimana nge-branding ini tuh juga sebenarnya belajar dari lu juga bang. Serius gak? Iya, sama-sama lah bro. Jadi kan juga punya harus nonton kasih solusi. Harus nonton kasih solusi. Terima kasih. Iya. Boleh fokus dulu bentar. Banyak. Sebelum bahas edukasi, saya di sini menjadi provokator soalnya, bukan jadi edukator dulu ya. Gue curiga kok gini ya. Di tahun 2021, bokap tiba-tiba berubah. Dan lo kan rindukan beliau kan sekarang. Yang dulunya padahal sebenarnya bokap gak kayak gitu. Selama 29 tahun lo bareng sama beliau. Oke. Nah, artinya gue lagi pengen coba telusurin. Kan kasihan kalaupun misalnya Babe atau bokap Pak Bambang Pranoto pendiri Kutus-Kutus yang bersama lo ini misalnya ternyata ada sakit atau ada gangguan apa segala macamnya, kan kita luruskan. Soalnya kayaknya lu masih yakin betul bahwa ini kayaknya bukan bokap yang asli. Kan poin itu kan. Nah maksud gua, apa yang akhirnya membuat bokap ini kan ngilang sama lu juga ngilang, terus tiba-tiba balik-balik. Yang ngilang siapa? Gue gak ngilang. Berarti siapa? Kan katanya lu yang pergi. Kan gue ngajak ketemu juga gak mau. Okay. Siapa yang ngilang? Berarti gue gak ngilang. Dia juga tahu kok rumah gue di mana, alamat rumah gue di mana. Tahu kan? Nomor telepon gue bang, gak pernah ganti dari dulu. Oke. Gak usah nyuruh orang buat ketemu gue. Tinggal di telepon aja. Handphone gue nyala 24 jam itu. Oke, berarti Gue bukan teroris gue. Yeah. Manusia biasa gue. Bukan setengah dewa juga gue. Gue manusia biasa gue. Telepon aja pasti gue angkat kok. Kalau gue masih bangun. Kalau jam 4 pagi mah gue tidur udah itu. Saya suka bangun sih sekarang. Sekarang suka bangun jam 4 gitu, suka bangun. Bawa doa. Oke. Ya berarti berubah pas mungkin pas beliau juga udah punya kehidupan baru ya. Pokoknya setelah nyokap gue meninggal sih. Habis itu kan gue ya begitulah, struggle segala macam. Kenal Bu Rifa? Pernah ketemu beberapa kali. Istri beliau yang baru? Iya. Iya kan? Pernah ketemu beberapa kali, bisa dihitung lah. Senior dari perbankan kan, ahli audit. Makanya bantu juga proses ini, ternyata mungkin ada yang salah nih dari laporan keuangan apa segala macamnya. Ada hubungannya dalam ketika mungkin beliau sekarang udah tidak bareng sama nyokap apa segala macamnya, akhirnya mungkin urusannya ke Kutus-Kutus juga pengen diambil alih apa segala macamnya. Dan siapa? Bukan, bokap. Siapa yang mau ngambil alih? Bokap kan tadi. Bokap. Iya kan emang. Bokap. Emang ada yang lain mau coba ngambil alih? Nggak tahu. Enggak, gue nggak bilang apa-apa. Ya udah. Lu bang. Kok gue sih? Lu ngawur lu. Lah orang gue nanya.
Kenapa jadi gue? Kan kasih solusi. Iya makanya kan kasih gue solusi. Gue lagi mau kasih solusi ke teman-teman. Jadi sekarang kalau ke solusi ke teman-teman, menurut gue ya. adalah Lu rujuk lagi, bareng lagi. Enggak dong. Legal. Loh, kan lu mau kasih ke penonton lu kan, tips kan. Iya. Gimana coba dengan kondisi begini? Pokoknya tetap andalin Tuhan, bro. Apapun teorinya Bang Dery itu semua benar. Cuman tetap landasannya Tuhan. Oh iya benar. Itu kan, Bang? Ya. Dan semua legal itu lu jangan pernah anggap remeh legal. Legal itu penting. Itu aja sih sebenarnya buat para penonton kasih solusi. Ya Dan kan? lu masih yakin Dan bahwa lu mesti harus nonton kasih solusi terus. ya kan? Dan lu masih yakin bahwa kutus-kutus ini gak pernah berubah dari dulu? Gak pernah berubah, lu bisa buktiin. Buka dong. Coba gue buka sekarang. Nah kan nyampe kesini. Buka dong. Nah itu kan. Gue mau tahu khasiatnya sebagai minyak gosok untuk membantu meredakan masuk angin, perut kembung dan gatal-gatal akibat digigit serangga, serta sebagai minyak urut untuk membantu meredakan pegalinu, encok dan nyeri pada persendian. Revenue-nya udah gila-gila nih, dan ini terpercaya di seluruh Indonesia. Buktinya banyak distributor, banyak reseller terbantukan hidupnya. Karena sebegitu khasiatnya dan sebegitu ngefeknya. Sampai-sampai bonusnya adalah kok nggak dicatat ya, bisa menyembuhkan lumpuh. Nggak ada sini. Lu apa sih, Bang? Lah emang nih sabun nih ya. baru nih, lu cium dulu sabun. Ya, lu tadi suruhin. Iya, ya. Lu lama bukanya. Lu jangan mengalihkan perhatian kalau emang misalnya minyak nyonyong aja. Iya. Ya kemarin gue, kemarin gue salahnya gue nggak lihat lagi disegel apa enggak sih. Nah, ini kan lu sendiri yang buka nih. Iya. Terus habis itu lu lihat dong packagingnya yang baru sekarang, ya kan, botolnya. Woi, Ini mewah. Ini belajar branding dari mana? Kasih solusi. Gue dibayar nggak sih nih? Lumayan buat ongkos, Bang. Iya. Justru gue manggil lu juga harusnya. Lu baik. Orang yang duduk di sini itu suatu pencapaian. Asik. Satu. Beneran itu. Kan gue bilang sama lu tadi. Gue bilang, wah gila. Gue tuh ngefans sebenarnya dan gue pengen belajar banyak tentang lu. Gue sampai bilang, gimana ya caranya gue bisa kenal sama Bang Dery ya? Maksudnya secara pertemanan, Bang. Nah, ini beneran apa gak sih? Beneran, sumpah demi Tuhan. Gimana? Dia nggak usah demi-demi ya. Gimana caranya gue bisa kenal sama Bang Dery ya? Ngobrol kita, maksudnya kayak di cafe or something, tukar pikiran, kenapa gimana? Ayolah, gue mau welcome, bro. Malah sekarang gue diundang satu meja gini terus kayak gue terkabulkan. Lebay lo. Iya. Tapi emang iya. Tapi hidup tuh nggak ada. Iya. Tapi lu masuk ke sini produk ini. Tapi hidup 3 digit bro untuk promo di sini bro. Sumpah lu, Bang. Lah kok sumpah tanya tuh Mbak Putik. Orang ada sales manager gue di situ. Beli ya. Tolong dong, ini bantu UMKM nih. Bisa aja UMKM. Kalau UMKM nggak diperebutkan sama bapak sama anak. Ini berangkat dari UMKM, Bang. Iya semua juga gitu bro. Emang segede Aqua pun juga pasti kan ada sales 1, sales kedua, sales ketiga. Itu kan dari kecil. Nah itu gue mau belajar dong. Gimana tuh? Ya nanti lah ngopi-ngopi aja dulu. Ini gue mau bahas ini dulu nih. Kemarin disegel gak sih Dim? Ada videonya gue punya. Gue udah download videonya. Iya tuh Ibu Rifa, istri Babe Bambang Pranoto. Kan ini sebagai bahan pelajaran ya. Ya saya sih sudah lah, saya gak mau nuntut. Sebenarnya bisa aja karena somasi ya segala macam. Karena di kontrak. Gak usah. Gila baik lu nih. Gak usah. Biarin aja alam semesta. Lu udah diserang berkali-kali, lu tetap gak mau nuntut balik bro. Nah usah lah, udah biarin. Kalau merasa lu benar kan lu tuntut juga bisa. Enggak, tapi intinya adalah untuk gue pribadi sama beliau. Tapi kalau ibu udah mengupload sebelum tayangan ini tayang bu, yang di Facebook itu aja sih. Tapi ya saya maafkan lah gitu. Kan jadi ada ya panjang lah kayak. Cah. Waduh. Kok kental yang ini ya? Kemarin tuh nggak tahu lah gue. Gue nggak tahu deh, Bang. Gue nggak mau ini. Lu sendiri, lu ngomong sendiri deh. Nggak mungkin kalau itu dia papain meskipun gak disegel. Siapa tahu memang udah kebuka di luar, bro. Iya benar. Nggak mungkin dia berani, bro. Enggak lah, pokoknya. Siapa tahu lagi ngantuk kali. Ya mungkin gue ngaduknya juga ngantuk tuh waktu itu pas batch-nya jelek kan, nggak tahu gue. Cair. Nah, lu rasain dong. Hah? Lu mau nanya apa dulu nih? Baunya gimana sama yang lama? Nyanyong-nyong itu. Ini namanya juga obat, Bang.
Gue lupa lagi. Kalau lu gimana ya? pengen wangi, beli parfum, Bang. Enggak, tapi kemarin Human tuh keren banget ya. Iya, Gue iya. juga pengen. Ah, gitu. lu jadi bahas Oh. mana-mana lu. Kemarin tuh gimana ya? Aduh, Kemarin tuh gue harus objektif nih, please. ya. Gua enggak ngomong. Gue harus objektif nih. Kemarin itu nyengat. Ini mirip-mirip ya rempah sih bro. Ya rempah. Ini menghangat nih. Iya, Bang. Wallah, gue gak ngada-ngada ya. Nggak, jujur nih, kalau untuk baunya ya oke lah. To be honest, gue lupa. Yang kemarin, agak lupa. Itu lebih nyengat, nyong-nyong. Sekarang mirip-mirip. Nih gue harus objektif nih. Mirip-mirip rempah, tapi nggak serempah yang kemarin. Gue nggak tahu apakah ngaduknya apa gimana ya. Gue nggak paham. Gue inget banget deh. Tapi jujur bro, rempahnya ya rempah. Tapi kok perasaan gue kemarin kayak sek gitu loh. Tapi ya sudahlah. Nyodok gitu loh bro. Udah biarin menurut Oh ya gua nggak apa-apa. Tapi wanginya kalau gue wangi, ya gue biar objektif ya, mirip-mirip. Meskipun gue agak lupa, tapi gue inget banget tembakan pertama kemarin. Begitu gue nyobain di video yang kemarin sama Babe, langsung kayak nyong-nyong. Makanya gue bilang nyong-nyong refleks. Sekarang ada rempahnya, tapi seingat gue nggak senembak yang kemarin, tapi mirip. Ya biarin. nggak apa-apa dong, suka-suka gue dong kalau gue. Iya, kan suka-suka. gua Lo punya hak. kan punya hak untuk menilai. Kan Iya. konsumen. Tapi anget yang sekarang. Nah, Lu kasih anget nah pasti. menurut gua biarin aja. Gara-gara video kemarin pasti lu angetin sebelum OTW. Asik. Tapi ini gue asal ngambil ini beneran di pabrik gue ambil langsung. Ya udah, tapi gini. Gue mau tahu edukasi bentar aja. Tapi kalau lo Hangat pakai ini lebih hangat lagi nih. Iya, tar dulu. Hangat itu adalah menentukan kualitas nggak? Itu dulu aja deh. Enggak. Oh gitu. Nah, gue baru tahu nih edukasinya nih. Ini agak hangat, tapi maaf nih bro. Gue jujur ya. Lebih hangat dan lebih kayaknya berasa punya Babelo yang sekarang. Yang kemarin gue review. Ngomong hangat ya, gue nggak ngomong khasiat ya. Justru lu bisa bantah. Bantah dalam arti klarifikasi bahwa sebenarnya yang kita cari kan khasiatnya. Betul. Kemarin gue ngomong di video kemarin, terserah lah mau wangi kayak gimana, Oke lah mau kayak bentuknya seperti apa, ya kan, apa segala macamnya. Iya, udah lah, nggak usah ngebahas itu lah. Ya nggak usah bahas ya. Tapi yang Menurut gue cari gua khasiat. Ya, menurut Gue gue kemarin sepakat, Babe ngomong juga. Iya, yang dicari khasiatnya bukan mereknya kalau beliau. iya. Jadi yang dicari khasiatnya. Sepakat dong kita bertiga berarti. Sepakat lah. Ya udah, berarti ya udah. Nah, nggak usah Emang ada yang bikin gak sepakat? Lu tadi kan antara seolah-olah sepakat dan tidak sepakat kan? Bukan maksud gue. Nggak, maksud gue udahlah, nggak usah ngomongin brand lain menurut gue. Fokus aja sama ini kutus-kutus. Dalam artian sekarang lu kan ngerasain langsung, lu juga udah buka, terus habis itu masalah hangat dan tidak hangat itu, Nah, gue juga bisa bilang bahwa gini bang, hangat itu bisa dibuat, hangat itu juga ada ibaratnya ada kimianya untuk bisa hangat, tapi gue nggak pakai, that's why gue tuh nggak bisa hangat tuh nggak bisa nembak. Nah karena di dalamnya ini ada jahe, terus ada cengkeh, itu kan unsur-unsur panas tuh. Tapi kalau lu rasa bener-bener deh, panasnya tuh nggak langsung nembak, tapi panasnya tuh anget enak. Sekarang misalnya lu cuci pakai air, dingin nggak? Kalau misalnya dingin, itu berarti ada kimianya. Kalau dingin. Iya, tapi jangan pakai air dingin, air biasa maksud gua. Kalau ini nggak ada kimianya. Enggak. Gua nggak pakai pemanas. Ada pemanas, ngerti gak sih? Ya paham. Makanya nih gue mau Kan misalnya lu lihat balsam-balsam tuh lu baca deh. tahu Itu tuh ada bahan pemanasnya. Gua nggak bilang itu bahaya ya. Iya. Itu lo di BPOM boleh kok, maksudnya boleh asal digunakannya sesuai dengan aturan. Nah, yang gue mau bilang bukan itu bahaya, bukan. Lo kalau mau pakai balsam pakai aja terserah, ya kan? Itu kan suka-suka konsumen. Cuman yang gue mau bilang yang tadi yang masalah anget dan tidak anget itu. Soalnya kemarin obrolannya kalau hangat itu dijadikan sebuah efek yang sangat signifikan pengaruh untuk menuju ke khasiat misalnya apa segala macamnya. Makanya begitu kayak gue bandingin sama brand Babe yang kemarin, berasa panas. Makanya gue respon nih, kalau di yang kemarin lu nggak langsung nembak panasnya. Ternyata gue baru tahu edukasinya kalau panas itu bisa dibikin. Yang penting khasiatnya. Yang penting khasiatnya, Bang. Sebenarnya kemarin adem-adem ayam aja, dalam artian kemarin Tapi narasi lucunya bokap, narasi bokap adalah buat apalah mereknya, yang penting khasiatnya. Nah kalau lu sekarang apa nih? Buat apa hangatnya? Yang penting khasiatnya gitu atau apa? Nah, gue nggak lari ke sana sih. Gue harus jujur sih ya, maksudnya memang kalau hangatnya itu nggak menghangat langsung. Emang begini bertahap.
Iya bertahap bang. Oh, oke. Karena dia natural. Ya udah, lupakanlah tentang hangat-hangatnya. Gue Lu kalau minum minuman jahe nih, Iya. menurut lu langsung nyegrak nggak dia panasnya? Tapi kan awet dia panasnya di sini lu kan, dan enak kan. Panasnya tuh di leher lu enak kan, nggak langsung sakit kan. Ini kalau lu minum wedang jahe misalnya. Tahu, iya, gue minum. Kayak gitu bang. Ya dia memang melambat, tapi sebenarnya gue terserah deh mau itu namanya kutus-kutus, ketes-ketes, kotos-kotos, kitis-kitis atau apapun itu, yang penting kan kita cari khasiatnya. Betul. Nah, ya memang kondisinya sekarang ya nama brandnya kutus-kutus. Iya. Ya mungkin dipercaya segala macam gitu kan poinnya kan. Sebenarnya sih gue terserah lah ya. Ini gue tutup di ujung obrolan ya bro. Nanti lu bisa nambahin lagi deh. Gue mah pengennya adem-adem aja. Gue pengennya kebenaran. Gue pengennya Gue kejujuran. pengen adem-adem aja juga bang. Ya gue pengennya kebenaran dan kejujuran. Iya. Oke. Nah, sebenarnya sedikit banyak gue tahu sih. Gue bisa ngebaca. Apa tuh? Siapa otak di balik ini semua. Siapa gue? Enggak lah, udah lah, bahas lah. Iya, itu juga baru dugaan lu gua. belum Bisa coba juga nih, salah. coba. Oh, itu. Lu Udah gue coba. Hati-hati udah gue buka aja itunya. Terus habis itu lu cium gitu aja. Bukan. Jangan sih? dipam. Oh, jangan dipam. Lu harus cuci tangan. Jadi kalau dipam itu dibuka aja. Terus habis itu lu angkat, lu cium deh baunya. Enak banget. Oh, body wash kalau misalnya gue harus dibuka harus dicuci tangan ya, karena Iya, itu, iya. apa lengket apa itu namanya? Woi. Kelapa ya? Kok kelapa? Kelapa apa sih? Enggak, baunya bau mahal gak? Iya, mahal, mewah. Ini apa sih? Kok kelapa ya? Kok kayak vanilla? Apa sih? Enggak, itu campuran banyak macam-macamnya sebenarnya. Cuman kita pakai bahan utamanya itu tamanu. Tamanu itu banyak banget manfaatnya buat kulit. Oh, bagus. iya. Lu tau kan tamanu? Ini wangi-wangi. Coba, cari, Enggak, Bang. gua ngantuk Tamanu Ini oil. wangi-wangi kayak Orang kaya. wangi-wangi orang kaya sama... Wangi-wangi lu lah. Tapi kan lebih kaya lu, buktinya brand Enggak, malah. lu. Buktinya brand lu diperebutkan. Enggak, gue orang manusia biasa, Bang. Gue cuman Iya nih bener nih. Kayak wangi-wangi istri podcaster nomor 1 nih. asik. Om Deddy. Sabrina dong. Ja. Iya. Oh, cakep nih. Iya kan? Ini apa sih? Ini buat lo nih. Ini apa sih? Siapa tahu Om Deddy mau nih pakai. Ini buat gua. Beneran? Iya, beneran. Tapi gua bandingin lu gak sama brand yang satu lagi? Nggak bisa karena gue cair dan berbeda. Nggak bisa lah dibandingin. Nggak bisa lah. Ibaratnya lu Tapi bokap lu juga punya. Hah? Apa? Bokap lu juga punya body wash. Nggak tahu gue. Setahu gue sih itu ya batangan. Oh iya bener. Itu bagus produknya. Bagus barang gue tuh bikinnya juga. Udah lihat dulu. Tamanu, khasiat Tamanu. Oh, yang bisa buat jerawat. Bagus. Penyembuh luka. Tahu gue nih. Tahu kan lu? Ini rame di YouTube. Iya. Tahu gue. Iya. Gue baru nggak banyak yang reviewer tentang ngilangin bopeng lah, ya kan? Iya bang. Nah ini bang ada di sini bang. Oh, pantesan lu masukin ke sini untuk ngilangin kayak mungkin kulit lo burik gitu ya, busuk gitu ya. Gue kemarin launching nih di Makassar nih. Abis ini barangnya. Oh, Langsung. Wow. 10.000. Wih, pantesan mau diambil brandnya. Oh gitu ya? Nggak tahu. Oke lanjut. Tapi lu damai bro. Damai, gue pengennya damai. Tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak mau yang mana yang benar apa yang salah karena gue sebagai mediasi aja. Nah jadi buat teman-teman silakan nilai sendiri. Gue nggak bela yang mana-mana, terserah lu deh. Jadi gue apa adanya, lu lihat aja. Gue kejujuran gue bilang misalnya tentang nggak hangat ya gue bilang yang punya bokap lu lebih cepat hangat. Nah makanya gue nanya dong klarifikasi edukasi gimana sih masalah hangat. Oh ternyata itu cuma dikasih kayak semacam varian ya apa sih? Ya penambah lah ya kehangatannya. Yang penting khasiatnya. Tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak mau juga ke ranahnya dia dalam artian gue nggak tahu dia ngisi apa kan, gue nggak tahu bang. Biar nggak dikira ntar gue ngejelekin atau apa. Gue nggak pengen kayak Loh, gitu. cuma ini pabrik punya siapa? Masalahnya itu aja karena pabrik ada di bokap. Iya kan gue bikin pabrik lagi baru jadinya. Bener nggak? Asli nggak dari resep dari bokap yang 7x7 49 resep itu? Gue sih nggak bilang gitu ya. Kalau gue sih bilang ini resep awal yang dimana ada pada saat keluarga itu utuh kan. Tapi lo tahu katanya resepnya dipegang beliau. Nah ini kalau bukan resepnya beliau nih berarti. Nah gini bang, Kutus balik lagi nih. Kutus beda nih main dulu nih. Balik lagi nih ke gue nih. Balik lagi ke Coca-Cola misalnya. Coca-Cola itu kan ada resepnya tuh. Iyalah.
pada saat lu keluar dari Coca-Cola dan lu membuat misalnya Coca-Cola yang sama misalnya gitu. Let's say ya Pepsi sih tidak, cuman kan Pepsi kan mirip-mirip Coca-Cola. Iya. Nah, anggap aja lu bikin Coca-Cola lain lah. Iya. Tapi dengan cara lu ngejatuhin si Coca-Cola sebelumnya, apakah elok gitu loh? Ya lu kalau mau keluar, ya lu bikin lah kan gitu. Iya, paham. Cuma kan Tinggal bikin Pepsi, tinggal Iya. bikin Bicola, ya gitu. kan. Paham, cuma maksud gue gini bro, karena klaimnya ini adalah lu nggak tahu resepnya, yang dibikin kan bokap. Jadi Nah, masalahnya kalau ini misalnya- keputusan asli apa bukan? Nah, Karena kalau- kan semenjak ditinggal bokap, jangan-jangan bukan yang asli. Nah, gue juga nggak punya hak untuk bilang apa ibaratnya. Kalau lu bilang nanya kan, tadi kan pertanyaan lu, dia bilang bahwa yang pegang resepnya hanya dia. Iya. Dan apa namanya, gua nggak bisa buat kan gitu. Nah sekarang mendingan tanya sama konsumen. Menurut konsumen Iya, gimana iya, khasiatnya iya. gitu. Gila, PR gue makin panjang dong. Lu mah Enggak undang usah. konsumen lagi gue. Nggak usah. Wah dapat AdSense lagi dong lo. Tahu-tahuan aja dia. Aduh. Lu bikin PR baru nih. Enggak. Udahlah nggak usah diperpanjang menurut gua. Kalau memang mau ketemu dan mau ini ngobrol, ayo kita ngobrol gitu. Sudahlah. Ya pokoknya teman-teman nilai sendiri. Gue udah coba mencari cara gimana caranya mencari kebenaran. Ya lu tinggal nonton aja. Dan gue juga gak bisa maksa. Bener dong. Arnil punya hak, Babe Bambang punya hak. Terus gue sebagai pendengar kan masa gue bilang ini yang benar, ini yang salah. Gue gak punya hak. Jadi maksud gue gak pernah mau keluar kata-kata bahwa ini yang asli, ini yang palsu, atau mungkin ini. Gue juga benar, nggak ini ngomong salah. gitu kok. Ya udah, gue pengen damai. Tapi Bro, gue please. selalu bilang bahwa Kutus-Kutus itu tidak pernah berubah. Logonya tuh gini, udah gitu. Gue nggak bilang produknya dia palsu, gue nggak bilang. Kalau dia bilang ya terserah gitu. Tapi ya kalau misalnya gue cuman bilang bahwa Kutus-Kutus itu masih ada, gue hanya mempertahankan bahwa orang tuh jangan sampai kegiring. Kalau Kutus-Kutus tuh udah nggak ada, terus Kutus-Kutus tuh yang sekarang beredar adalah produk palsu. Itu kan balik lagi yang gue bilang tadi, Aqua sama Coca-Cola. Lu keluar nih, lu ternyata yang pegang resepnya si Coca-Cola. Terus lu bilang Coca-Colanya palsu. Elok nggak? Ya udah lu urusin lah urusan masalah keluarga deh. Gue bingung gue. Ya udahlah. Ya pokoknya gue pengen nyari yang asli, udah terserah. Bang. Teman-teman konsumen bijak. Lu mau pilih Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga atau apa namanya terserah lah ya. Pokoknya lu lihat aja dari berita-berita atau video-video yang lagi beredar. Ya monggo. Ya Tapi lu monggo damai lah. Kalau gue sih silahkan customer menilai sendiri bagaimana khasiatnya. Tapi lu cobain Sanga-Sanga, udah cobain belum? Udah bang. Bagus. Hah? Bagus nggak? Kualitasnya berkhasiat kan? Orang itu resep dari bokap yang tadinya juga bikin Kutus-Kutus kok bokap lu sendiri kan. Berarti kan resepnya jangan-jangan mungkin dari evaluasi dari sini Sanga-Sanga misalnya lebih oke. Ya lu udah cobain belum? Udah. Terus gimana khasiatnya? Ya, Oke dong. Ya nggak apa-apa. Gue punya hak dong untuk tidak menjawab. Iya sih. Iya, tapi berani diadu. Berani diadu. Ketoprak enak di mana nih? Oh, kita ngobrol lagi tempat ketoprak deh. Ya. Siap bro, thank you bro. Sip. Ya, sehat-sehat sama Thank you ya bang. Babe juga. Ini guru gue nih. Alah sama-sama bro. Asik. Nanti Ketemu kita di ngopi sini ya. kita. Kita ngopi ya. Siap. Kita kasih solusi.